Hai, namaku Anne. Aku mau cerita rahasiaku yang belum pernah aku kasih tahu siapapun. 3 bulan lalu, aku bayar seseorang untuk menggoda pacarku. Dengarkan aku dulu sebelum kamu bilang aku gila. Semua berawal 3 tahun lalu waktu sahabatku Jessica ngajak aku ke peternakan ayahnya di tengah hutan. Cuma ada aku, dia, dan pacarnya Eric. Aku pikir ini bakal jadi perjalanan yang membosankan. Ternyata aku salah. Saat aku lihat Eric, aku ngerti kenapa Jessica suka banget sama dia. Dia tinggi, matanya biru, suaranya seakan menghipnotis. Saat lihat mereka bareng, aku selalu berpikir dia terlalu bagus untuk Jessica. Saat kami sedang bikin barbecue, tiba-tiba turun hujan, jadi kami langsung masuk ke rumah. Aku sedang duduk di meja, makan makananku waktu aku merasa seseorang menyentuh kakiku. Sesaat aku pikir itu bayangan aku saja. Tapi mata kami bertemu. Aku baru sadar apa yang terjadi. Aku buru-buru buang muka, tapi muka aku merah banget. Di malam itu, mata kami sering bertemu dan aku gak bisa berhenti berpikir. Dia suka sama aku atau ini cuma bayangan aku? 2 tahun kemudian, kami tinggal bareng, bahagia, dan jatuh cinta. Jessica blokir aku dari hidup dia, tapi aku gak peduli. Aku cuma butuh Eric. Emang dia ganteng, tapi dia juga lucu dan seru diajak ngobrol. Aku yakin kalau dia itu jodohku. Tapi suatu hari, saat aku sedang memasukkan baju ke dalam mesin cuci, aku menemukan sesuatu yang aneh di jaketnya. Ada kertas post-it dengan nomor telepon. Jantungku seakan berhenti. Ini nomor cewek yang gak dikenal. Apalagi coba? Aku lari ke dapur untuk tanya langsung ke dia. Dia ketawa dengar asumsiku. Itu nomor baru rekan kerjaku, Michael. Ingat dia nggak yang dari acara kantor? Dia masukkan nomor telepon itu di HP-nya dan dia buang kertas post-it-nya. Aku malu banget karena nggak percaya padanya. Tapi hal ini terus berputar di kepalaku, membuat aku mulai gila. Kami jatuh cinta saat dia masih sama Jessica. Kami mulai dekat dan pacaran waktu dia masih sama Jessica. Dia bisa melakukan hal yang sama ke aku. Malam itu aku gak bisa tidur. Aku terus lihat dia sambil mikir apa dia mungkin gitu ke aku. Paginya Eric pergi kerja dan aku memilih untuk melakukan sesuatu. Aku cari kertas itu di tempat sampah. Aku harus tahu yang sebenarnya. Aku ketik nomor itu dan aku telepon. Di setiap deringan, aku merasa semakin gelisah. Dan tiba-tiba aku dengar, "Halo?" Suara halus wanita. Aku tutup karena panik. Aku benar. Mimpi burukku jadi kenyataan. Sampai sore, aku jalan mondar-mandir dan mikir gimana caranya aku bilang ke dia. Aku latihan pidato panjang untuk saat dia pulang. Akhirnya bel rumah bunyi. Itu Eric. Aku tahu semuanya. Aku bilang waktu dia buka pintu. Aku bahkan gak mau dia masuk rumah. "Kamu ngomong apa sih?" Dia berlagak bingung seakan gak mengerti. "Ayo kita telepon nomor ini sama-sama deh." Dia menghela nafas, akhirnya mengerti kalau aku sudah menangkap dia. Aku sudah menangkap dia. Aku hubungi nomor itu dan aku nyalakan speaker. "Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif." "Apa? Kok bisa?" Aku coba hubungi lagi dan lagi. Eric mengangkat pundaknya. Dia memelukku dan bilang, "Dia mungkin lagi dinas sekarang. Kamu bisa tenang dulu nggak?" Saat itu aku pikir itu cuma bayangan aku. Mungkin aku masih merasa bersalah karena Jessica. Minggu depannya, semua seakan kembali seperti normal. Tapi aku tetap dengar suara halus wanita itu di kepalaku. Itu bukan Michael. Tapi aku tahu kalau aku tanya dia bakal bohong lagi. Kalau aku nggak bisa menemukan wanita ini, aku harus cari cara lain. Jadi aku punya ide jenius. Aku menemukan jasa bernama ujian integritas. Yang artinya mereka mengirim wanita ke klub untuk menggoda pasangan kalian. Aku minta mereka untuk kirim wanita paling cantik dan paling profesional yang mereka punya untuk memastikan dia selingkuh atau enggak. Mereka pasang kamera rahasia dan menyuruh aku menunggu. Dia sedang minum di klub dengan rekan kerjanya saat wanita itu mendekatinya. Aku bisa lihat dia menggoda dan menyentuh rambut Eric. Jantungku berdegup kencang banget. Dia berusaha semaksimal mungkin, tapi Eric gak tergoda. Aku senang banget. Sampai di malam itu waktu dia pulang dan aku tanya gimana harinya, dia bohong padaku. Eric bahkan gak bilang apapun tentang dia. Aku gak akan membiarkan dia lepas gitu aja. Jadi besoknya aku bertemu wanita ini lagi dan kali ini aku ajarin dia.
Apa yang Erik suka, apa yang Erik benci, aku tahu luar dan dalam Erik. Sekarang dia tahu Erik juga. Minggu depannya di klub yang sama, dia coba lagi. Aku memerhatikan Erik bicara dengannya. Aku bisa lihat kekaguman di matanya. Dia tertarik. Dan setelah 1 jam, dia mendekat dan menciumnya. Dia memeluknya dan memberikannya ciuman paling bergairah yang pernah aku lihat. Aku merasa seseorang menusuk hatiku. Aku bahkan gak bisa lihat lagi. Aku pulang dan mulai mengepak semua barangnya. Aku pikir lebih cepat lebih baik. Gambaran pacarku mencium wanita lain sudah lekat di otakku seumur hidup. Saat dia buka pintu, aku putusin dia. Aku suruh dia untuk pergi sejauh mungkin dari aku. Dan sekarang, setahun kemudian, aku jomblo dan kesepian. Aku lagi membersihkan rumah waktu aku menemukan kertas lama dia di dalam laci. Aku nggak tahu aku mikir apa saat itu, tapi aku memilih untuk menghubungi nomor itu lagi. Halo, ini Michael, ada yang bisa saya bantu? Tanganku gemeteran. Aku menjatuhkan HP-ku di kasur dan aku mulai menangis di saat Michael tetap bicara. Halo? Ya Tuhan, itu benar nomor dia. Erik ternyata jujur. Akhirnya, Michael menutup telepon dan aku merasa bersalah dan sangat malu. Aku mengajarkan wanita lain untuk menggoda pacarku yang luar biasa dan setia. Aku menghancurkan hatiku sendiri dan aku harus hidup dengan fakta itu.